أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berbicara lagi tentang dalil-dalil yang menyangkut masalah jenazah, maja'a fil janaiz. Masalah ini saya telah selesaikan penulisan buku yang memuat tentang hukum janaiz, mulai dari adab menjenguk orang sakarat ya sampai selesai dikebumikan. Sebanyak kurang lebih 90 halaman sudah rampung dan insya Allah tidak lama segera akan terbit. Ya, kalaupun misalnya terlambat diterbitkan, tentu masalahnya tidak lain hanya faktor al-fulus. Ya, para netizen rahimahullah dimanapun saat ini berada. Apabila kita berbicara tentang hukum jenazah, maka terlebih dahulu kita kembali kepada usul bahasa dari jenazah itu. Bahwa jenazah boleh dibaca dengan huruf jim kasrah dan boleh juga dibaca dengan jim fathah. Ya. Tetapi kalau jim difathahkan artinya alat yang dipakai membawa jenazah seperti usungan atau kereta mayat, dan jika huruf jim dikasrahkan artinya menunjukkan jenazah itu sendiri. Jadi jenazah tuh ya mustaknya janazah ya janizu janzan. Kemudian janaiz itu adalah jamak dari janazatun. Jadi janaiz dalam syariat Islam ialah petunjuk Rasulullah SAW tentang penyelenggaraan jenazah kepada saudara kita sesama umat Islam. Jadi secara garis besarnya ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap janaiz itu, yaitu memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolati, mengantar dan menguburkan. Ya. Ada juga tambahan dari kesepakatan ulama kita, yaitu menyelesaikan utangnya dan memaafkan kesalahannya. Jadi kita mulai yang pertama, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menjenguk saudara kita yang sedang sekarat, yaitu tujuannya untuk menetapkan hatinya melalui kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, sesuai sabda Nabi mengatakan, hadis ini bersumber dari Mu'az. An Mu'az qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi Mu'az berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa ada pada akhir perkataannya la ilaha illallah, ia masuk surga. Ini ada catatan penting di sini yang perlu menjadi perhatian sekali kita dalam hukum. Karena bukan qala, bukan berkata. Karena artinya sudah ada dalam hati la ilaha illallah. Ingat itu. Kemudian hadis yang semakna hadis ini banyak sekali. Di antaranya ada hadis dari Utsman riwayat Muslim, ada juga dari Sa'id bin Hudri rawahul jamaah, ada juga dari Abu Sa'id, dan ada juga dari Abu Hurairah dan sebagainya. Semua berbicara tentang bacaan la ilaha illallah
untuk orang yang mau mati, bukan orang yang sudah mati. Nah, hadis ini sahih, ya. Oleh karena itu Imam Nawawi mengartikan mautakum dengan makna man hadaratul mautu, ya. Artinya tuntunlah orang yang mau mati. Jadi tidak ada satupun ahli syarah hadis yang mengartikan mautakum itu fil madi, ya. Semua bermakna fi'il mudhari, akan mati. Nah, ini masalah bacaan ya untuk orang yang mau mati. Para netizen rahimahullahu dimanapun saat ini berada. Sekarang bagaimana pula hukum tentang bacaan surah Yasin bagi orang yang mau mati atau yang sudah mati? Sebab terus terang bahwa kalau ayat ini dibaca, pikiran orang selalu terhubung kepada kematian, seolah-olah dianggap ini ayat keramat. Untuk itulah mari kita ikuti beberapa penjelasan hadis. Tetapi tentu hadis yang semakna tidak perlu saya bacakan semua, ya. Hadis pertama begini, An Ma'qil bin Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum. Ya. Jadi Ma'qil bin Yasar berkata, Rasulullah bersabda, bacakanlah Yasin atas orang matimu, ya. Saudara, hadis ini juga semakna dari Ahmad yang meriwayatkan bahwa ini penting, Yasin itu adalah hati Al-Quran. Maka dari itu tidak seorang yang membacanya melainkan Allah berkehendak mengampuni pada hari kiamat. Maka bacakanlah atas orang matimu. Ini perlu diperhatikan satu catatan penting, bahwa ingat, hadis bacaan surah Yasin untuk orang kematian, ya, semua dilemahkan oleh ahli hadis. Malah ada yang mengatakan hadis ini majhul. Kenapa disebut majhul? Karena Ibnu Qattan mengatakan sanad hadis ini ada Abu Utsman dan ayahnya tidak diketahui menerima hadis dari Ma'qil bin Yasar, ya. Demikian pula Daraqutni mengatakan hadis ini dari segi matan ataupun dari segi sanad mustarab. Coba supaya jelas periksa tafsir Fathul Qadir, ya, tulisan Imam Syaukani juz keempat di dalam mukaddimah surah Yasin, gitu ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i memberi pernyataan tentang bacaan Quran kepada orang sekarat atau orang yang sudah meninggal. Imam Syafi'i mengatakan bahwa, ya, Imam Syafi'i ini bacaan Quran tidak akan sampai pahalanya kepada orang mati, sebab bacaan itu bukan amalnya dan bukan juga usahanya. Dengan dasar inilah Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan kepada umatnya, tidak pernah memberi petunjuk kepada para sahabatnya dengan nas yang sahih, dan tidak ada isyarat serta nukilan yang seperti ini dari sahabat beliau. Seandainya perbuatan ini bagus, kata Syafi'i, pasti para sahabat berlomba-lomba mengerjakannya. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 258. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa setelah mengikuti sejumlah keterangan hadis tadi, kita sudah bisa berkata bahwa membaca Al-Quran ataupun surah Yasin bagi orang yang akan meninggal atau yang telah meninggal itulah bukan sunnah dari Nabi. Oleh karena itu perlu kita mengambil manfaat, ya, bahwa selama kita ini masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rajinlah membaca Al-Quran. Coba ingat tadi itu, karena pahalanya adalah untuk kita sendiri, ya. Nah, itulah sebenarnya amalan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira inilah dulu hukum. Akan dilanjutkan nanti tentang kaifiat pemandian mayat, mensolati dan seterusnya.
Jazakallahu khairan katsiran. Nasrubillahi wa fathu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.